Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas final dari mata kuliah Cloud Computing. Jadi kita mulai. Ini merupakan soal-soal dari tugas final mata kuliah Cloud Computing. Pertama itu jelaskan pengertian umum dari Cloud Computing. Kedua, jelaskan perbedaan dari teknologi cluster computing, green computing, cloud computing, dan grid computing. Yang nomor 3 itu jelaskan dan berikan contoh development models cloud computing berikut, yaitu private computing, public cloud, ketiga community cloud, dan yang keempat yaitu hybrid cloud. Nomor 4 yaitu jelaskan karakteristik cloud computing berikut. Yang pertama yaitu resource pooling, yang kedua broad network access, yang ketiga measured service, yang keempat rapid elasticity, dan yang kelima yaitu on demand self service. Dan kemudian yang nomor 5 yaitu perbedaan layanan cloud computing berikut. Software as a service, platform as a service, dan infrastructure as a service. Oke, kita mulai. Pengertian dari cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau awan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi tak semua yang terkoneksi melalui internet merupakan cloud computing. Manfaat dari cloud computing yaitu pertama, semua data tersimpan di server secara terpusat. Salah satu keunggulan teknologi cloud computing yaitu memungkinkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server berdasarkan layanan yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing itu sendiri. Selain itu, pengguna juga tidak perlu repot-repot lagi menyediakan infrastruktur seperti data center, media penyimpanan atau storage, dan lain-lain karena semua telah tersedia secara virtual. Yang kedua yaitu keamanan data. Pengguna dapat disimpan dengan aman lewat server yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing seperti jaminan platform teknologi, jaminan ISO, data pribadi, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu manfaatnya yaitu fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Teknologi cloud menawarkan fleksibilitas dengan kemudahan data akses kapan dan dimanapun kita berada, dengan catatan bahwa pengguna atau user teknologi dengan internet. Selain itu, pengguna dapat dengan mudah meningkatkan dan mengurangi kapasitas penyimpanan data tanpa perlu membeli peralatan tambahan seperti hard disk. Bahkan, salah satu praktisi IT keamanan dunia, yang Steve Jobs, mengatakan bahwa membeli memori fisik untuk penyimpanan data seperti hard disk merupakan hal yang percuma jika kita dapat menyimpannya secara virtual melalui internet. Yang keempat yaitu investasi jangka panjang. Penghematan biaya akan pembelian inventaris seperti infrastruktur, hard disk, dan lain-lain akan berkurang dikarenakan pengguna akan dikenakan biaya kompensasi rutin per bulan sesuai dengan paket layanan yang telah disepakati dengan penyedia layanan cloud computing.
Biaya royalti atas lisensi software juga bisa dikurangi karena semua telah dijalankan dengan komputasi berbasis cloud. Penerapan cloud computing telah dilakukan oleh beberapa perusahaan IT ternama seperti Google lewat aplikasi Google Drive, IBM lewat Blue Cloud Initiative, Microsoft melalui sistem operasinya yang berbasis cloud computing, Windows, Azure, dan lain sebagainya. Di kancah internasional sendiri, penerapan teknologi cloud juga dapat dilihat melalui penggunaan point of sale atau program kasir. Point of sale, salah satu perusahaan yang mengembangkan produk berbasis dengan sistem cloud adalah Guild POS. Metode kerja point of sale. Metode point of sale atau POS ini adalah dengan mendistribusikan data penjualan toko retail yang telah diinput oleh kasir ke pemilik toko retail melalui internet dimanapun pemilik toko berada. Selain itu, perusahaan telekomunikasi ternama nasional atau Telkom juga turut mengembangkan sistem komputasi berbasis cloud ini melalui Telkom Cloud dengan program Telkom VPS dan Telkom Collaboration yang diarahkan untuk pelanggan UKM atau usaha kecil-kecilan. Selanjut yaitu perbedaan dari cluster computing, green computing, cloud computing, dan grid computing. Yang pertama itu cluster computing. 2 atau lebih perangkat komputasi bekerja sama untuk tujuan komputasi umum. Jaringan ini memanfaatkan kekuatan pemrosesan paralel dari perangkat komputer. Yang kedua yaitu green computing, metode dalam ruang lingkup penggunaan komputer dan perangkat IT lainnya untuk menghemat energi, mengurangi pemanasan global maupun pencemaran lingkungan. Dalam komputasi hijau atau green computing lebih mengacu pada komputasi yang ramah lingkungan. Tujuannya yaitu sama dengan gerakan Go Green pada umumnya, yaitu mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berbahaya untuk lingkungan tentunya. Yang ketiga yaitu cloud computing itu sendiri. Cloud computing atau dalam bahasa Indonesia disebut komputasi awan adalah proses pengolahan daya komputasi baik CPU, RAM, network speed, software, US maupun storage melalui jaringan, biasanya lewat internet. Jadi transfer data yang terjadi bukan secara fisik dan sumber daya komputasi yang dimiliki berada di lokasi pengguna yang memakai layanan. Lanjut yang keempat yaitu grid computing. Adalah teknologi di bidang sains dan komputasi yang saat ini berkembang pesat di kalangan akademisi tingkat global dalam bentuk penyediaan infrastruktur komputasi berkinerja tinggi atau high performance computing untuk bahan pengajaran serta penelitiannya. Lanjut yaitu karakteristik dari cloud computing. Yang pertama itu source pooling. Merupakan sebuah karakteristik di mana sumber daya komputasi, storage, CPU, memori network, bandwidth, dan lain sebagainya yang dikumpulkan oleh penyedia layanan atau service provider untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan atau service consumer dengan model multi-tenant. Sumber daya komputasi ini biasa berupa sumber daya fisik maupun virtual dan juga bisa dipakai secara dinamis oleh para pelanggan untuk mencukupi kebutuhannya. Yang kedua yaitu broad network access.
Ini merupakan sebuah karakteristik di mana dalam suatu sistem cloud atau kapabilitas layanan dari cloud provider tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, workstation, dan banyak lagi lainnya. Jadi layanan cloud dari cloud provider ini harus dapat bisa diakses oleh customer melalui jaringan manapun, baik melalui internet maupun melalui jaringan internet seperti LAN, MAN, dan WAN. Untuk seperti local access memory, metropolitan access memory, dengan menggunakan perangkat apapun dan dapat berjalan di web browser pada perangkat tersebut. Message service merupakan sebuah karakteristik di mana pada sistem cloud tersedia layanan untuk mengoptimasi dan memonitori layanan yang dipakai secara otomatis. Dengan monitoring sistem ini, kita dapat melihat berapa source komputasi yang telah dipakai, seperti penyimpanan yang telah terpakai, besar CPU, dan memori yang digunakan. Oke, lanjut. Yang kelima yaitu on-demand self-service merupakan sebuah karakteristik di mana cloud customer atau pengguna layanan cloud bisa mengkonfigurasikan secara mandiri layanan yang ingin dipakai melalui sebuah sistem dimanapun dan kapanpun tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak cloud provider. Konfigurasi layanan yang dipilih ini harus tersedia segera dan saat itu juga secara otomatis. Yang kelima yaitu private cloud. Merupakan cloud yang infrastrukturnya dibuat untuk pengguna eksklusif oleh satu organisasi perusahaan yang terdiri dari banyak konsumen. Infrastrukturnya mungkin dimiliki atau dikelola dan dioperasikan oleh organisasi, pihak ketiga atau keduanya, dan mungkin infrastrukturnya ada di dalam atau di luar tempat organisasi tersebut. Lanjut yaitu Community Cloud. Community Cloud merupakan cloud yang infrastrukturnya dibuat untuk penggunaan eksklusif oleh komunitas konsumen tertentu dari organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Infrastrukturnya mungkin dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh satu atau lebih organisasi di dalam suatu komunitas, pihak ketiga, atau keduanya. Infrastrukturnya ada di dalam atau di luar tempat organisasi tersebut dan aksesnya hanya dapat diakses oleh organisasi-organisasi yang terdapat pada komunitas tersebut. Yang ketiga yaitu public cloud. Public cloud merupakan cloud yang infrastrukturnya dibuat untuk penggunaan terbuka oleh masyarakat umum. Infrastrukturnya mungkin dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh perusahaan, akademik, atau organisasi pemerintah, atau beberapa gabungan dari mereka. Infrastrukturnya biasanya berada di cloud provider. Aksesnya dapat diakses oleh pengguna umum. Lanjut yaitu hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan cloud yang infrastrukturnya dibuat dari gabungan dua atau lebih infrastruktur cloud yang berbeda seperti private cloud, community cloud, atau public cloud yang tetap menjadi cloud yang unik. Misalnya, suatu perusahaan ingin agar konsumen dapat mengakses mereka. Akan tetapi, jika ingin data-datanya tetap aman, maka bagian yang dapat diakses tersebut akan menggunakan public cloud, sedangkan untuk data-datanya akan menggunakan private cloud. Ini merupakan gambaran dari karakteristik cloud. Yang di atas itu public cloud, itu secara umum yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Jadi private itu merupakan karakteristik daripada hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. Oke, kita lanjut lagi. Layanan cloud computing. Yang pertama yaitu Software as a Service atau disingkatnya SaaS.
Layanan yang diberikan ke pengguna adalah pengguna dapat menggunakan aplikasi dari provider yang berjalan di infrastruktur cloud. Aplikasi dapat diakses dari berbagai perangkat pengguna melalui interface seperti web browser atau misalnya seperti email berbasis web atau termuka program lain. Pada layanan ini, pengguna tidak mengelola atau mengendalikan infrastruktur cloud yang mendasari termasuk jaringan server, sistem operasi, penyimpanan, dan bahkan kemampuan aplikasi. Jadi, ibaratnya saat kita berlangganan internet, kita tidak perlu tahu bagaimana topologi jaringan maupun perangkat-perangkat yang digunakan provider. Yang penting, kita dapat menggunakan internetnya. Contoh dari layanan ini adalah Gmail, Facebook, Skype, dan masih banyak lagi. Ini merupakan gambaran daripada arsitektur software as a service atau SaaS. Cloud interface-nya, cloud infrastrukturnya juga. Oke, kita lanjut. Jadi ini merupakan tingkatannya. Lanjut kita ke platform as a service atau biasa disingkat PaaS. Layanan yang diberikan ke pengguna adalah pengguna dapat menjalankan aplikasi yang mereka buat atau peroleh sendiri pada infrastruktur cloud dengan menggunakan bahasa pemrograman, library service, dan tools yang didukung oleh provider. Pengguna tidak mengelola atau mengendalikan infrastruktur cloud yang mendasari termasuk jaringan, server, sistem operasi, atau penyimpanan, tetapi memiliki kendali atas aplikasi yang digunakan dan memungkinkan pengaturan konfigurasi untuk lingkungannya. Jadi, pada layanan ini pengguna tinggal menjalankan saja aplikasi yang dimilikinya tanpa perlu memikirkan infrastruktur dan improvement agar aplikasi tersebut bisa berjalan. Ibaratnya seperti kita menginap di sebuah penginapan. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana perawatan kamar penginapan tersebut, yang penting kita bisa tidur. Contoh lainnya yaitu adalah layanan web hosting. Ini merupakan tingkatan kedua. Lanjut ke infrastruktur as a service, yaitu IaaS. Layanan yang diberikan ke pengguna adalah pengguna dapat menggunakan sumber daya pemrosesan, penyimpanan, dan jaringan serta sumber daya komputasi mendasarkannya dimanapun konsumen dapat menerapkan dan menjalankan perangkat lunak yang dapat mencangkup sistem operasi dan aplikasi. Pengguna tidak mengelola atau mengendalikan infrastruktur cloud yang mendasari aplikasi, memiliki kendali atas sistem operasi, penyimpanan aplikasi, dan beberapa kontrol terbatas dari komponen jaringan. Layanan ini seperti kita menyewa komputer virtual pada infrastruktur cloud. Jadi ibaratnya kita menyewa sebuah ruko. Kita bebas membuat ruko itu seperti apa dan isinya mau diisi apa saja. Contoh dari layanan ini adalah Microsoft Azure, Amazon EC2, Google Cloud Platform, dan banyak lagi penyedia lainnya. Ini merupakan contoh gambaran SaaS, PaaS, dan IaaS. Jadi dari gambarannya ini, dari IaaS itu ada 5 yang dapat kita manajemenkan, seperti aplikasi, data, runtime, middleware, dan OS. Dan keempat itu virtualization-nya, server, storage, networking, bukan kita yang menjalankannya, tetapi operator yang menjalankannya. Dan yang kedua yaitu PaaS. Cuma 2 yang dapat kita jalankan, yaitu aplikasi data, runtime aplikasi, dan data. Selebihnya itu operator yang menjalankan. Dan pada SaaS itu hampir keseluruhan semuanya itu diatur oleh operator. Oke, cukup sekian dari saya.
Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan dan banyak lagi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.